Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Bapak Ferry Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah pembangunan pertanian. Perkenalkan nama saya Idris Sultan Muhammad dengan ujung NPM 151. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil dari hasil dari uas saya mengenai permasalahan pada sistem komunitas vanili di Sumedang. Pertama adalah struktur sistem agribisnis famili. Terdapat 18 permasalahan yang saya dapatkan. Itu permasalahan daripada akses pada benih vanili yang bersertifikat sulit. Jadi akses benih yang bersertifikat itu sangat sulit didapatkan oleh petani. Di sini ada 18 permasalahan yang saya dapatkan. Bisa kalian baca bahwa satu ada akses pada benih vanili yang sudah bersertifikat sulit didapatkan, seperti masa teknologi budidaya, rendahnya berkualitas tenaga kerja, belum maksimal garing ekspektasi, belum dan tidak merata pengaturan dan pasca panen, belum dan, belum memiliki tempat penyimpanan yang sesuai dengan standar, rendah pengaturan tentang pemasaran, hingga pada yang 18 ada minimum keterlibatan pelaku usaha dan swasta. Bisa kalian bahwa bahwa eh, deskripsi jelasnya adalah bu di sini pemerintah tuh minim uh, minim minim keterlibatan pada petani langsung sehingga masa panen yang sedikit pada lembaga penelitian juga, masuk pada penyuluh juga, lembaga akademis juga sama pengaruhnya itu sedikit pada pada petani jangan sepaninya belum optimal, bukan sedikit, belum optimal. Biaya penyuluhan pertanian juga bukan biaya balai penyuluhan pertanian juga belum optimal pada petani yang sepanen. Lembaga keuangan sama tidak bisa memberikan permodalan kepada petani. Di sini lembaga penelitian tidak bisa belum optimal memberikan eh, sertifikat yang berkualitas. Asintanya sangat sulit didapatkan. Anggota industri yang minim. Jadi perbedaan teknik budidaya, sedikit teknologi inovasi dan teknologi lainnya. Terus ada analisis catwalk. Analisis catwalk ini untuk melihat pada setiap aktor permasalahan sistem agribisnis tadi. Bisa kita lihat bahwa customer yang mendapatkan manfaat paling banyak adalah petani, ya dia sarana, prasarana, pelaku agroindustri, mitra, pelaku usaha menjadi customer. Kenapa? Kenapa? Kenapa disebut? Karena mereka yang akan mendapatkan keuntungan paling besar. Aktor-aktor yang bisa menjalankan sistem bisnis jelas, PPP, akademis, lembaga keuangan, lembaga penelitian, lembaga pemerintah, pelaku bisnis, yang mana mereka tuh bisa melakukan upgrading kepada petani lah, dengan permodalan, bantuan dan lain-lainnya. Transformasi jelas ini ada perubahan pada teknologi, bukan perubahan apa? Ini adanya penerapan teknologi budidaya dan teknologi inovasi. Jadi pada saat budidaya vanili itu terdapat teknologi ya IoT atau AI dan lain-lainnya. Bahwa ketika World of view-nya ketika teknologi tersebut diterapkan bisa memberikan keuntungan pada para petani, menghasilkan produksi yang tinggi atau yang maksimal dan berkualitas. Ini juga bahkan berlaku pada pada, pada lembaga selanjutnya, pada lembaga agroindustri. Nah, siapa yang bisa menangani hal tersebut atau mengendalikan hal ini? Jelas lembaga pemerintah dan sudah melakukan kebijakan, aturan, program dan lainnya. Ada kendala apa saja yang mungkin saya dapatkan. Kendalanya di sini saya berikan hanya dua. Itu kendala pada petani dan kendala kepada luar. Kepada petani itu daya ingin mereka. Apakah mereka itu ingin berubah atau ingin meningkatkan produktivitas atau tidak. Sedangkan pada pihak di luarnya mereka tuh harus bekerja sama. Nah, tapi karena mereka tuh masih belum percaya pada budidaya tersebut atau pasarnya sedikit di Indonesia, atau jadi bingung ingin melakukan kerjasama dengan budaya tersebut. Heat mapping. Nah, pada setiap pada setiap su- apa subsistem lembaga tersebut bisa ya jadi keterikatan antara antara lembaga hilir sampai hilir sampai hulu sampai hilir. Dan sebagai fokus utamanya ada petani. Bahwa petani itu harus melakukan kerjasama antar mereka tuh harus kerjasama, sharing pengetahuan keterampilan pada kelompok tani, mau pada kelompok-kelompok tani ataupun pada setiap lembaga-lembaga, setiap anggota petaninya.
upgrading diri, meningkatkan kualitas dirinya, bermitra. Jadi ketika ada yang satu yang panen, mereka juga bisa ikut panen, bisa melakukan distribusi atau penjualan. Aku ngerti, jelas mereka terus kerjasama, bermitra. Mitra, mereka bisa ya kemitraan, terus ada permodalan. Mereka tuh bisa melakukan permodalan kepada petani, memberikan modal. Pelaku usaha, mereka juga mitra yang bisa memberikan modal. Kualitas kualitas SDM, upgrade diri. Jadi baik kualitas, baik pendidikan formal atau informal, mereka tuh harus mengetahui bahwa fokus pendidikan itu gimana. Walaupun mereka tidak melakukan, tidak berada pada, tidak bisa uh, pendidikan formal kayak S1 untuk lainnya. Penyedia semprota, jelas mereka tahu harus melakukan kerjasama kemitraan kepada petani. Lembaga keuangan, mereka bisa melakukan permodalan membantu para petani panili yang gagal terhadap panennya sehingga bisa apa ya menutup panen tersebut. Akademis, mereka justru mereka juga bisa memberikan dampak yang sensitif, yang sangat eh, tinggi atau sangat maksimal kepada petani kayak sama penelitian terhadap bibitnya sehingga kualitasnya terhadap OPT, melakukan pelatihan pada sumber daya manusianya ataupun pengembangan pada tahapan pasca panen. Terus ada kerjasama, pelatihan, pengembangan pada pengembangan. Sehingga ada lembaga penelitian. Sama lembaga penelitian juga bisa memberikan penelitian atau memberikan kemitraan, penelitian dan pelatihan baik lembaga kayak LIPI ataupun lembaga swasta-swasta lainnya yang bisa memberikan keuntungan ada ada petani. Selanjutnya ada lembaga daerah. Lembaga daerah juga sama, mereka mereka sangat powerful, bisa memberikan kebijakan-kebijakan, program-program, bantuan-bantuan atau hal lainnya yang mendukung pada petani, asintan, pada SDM-nya ataupun pada agroindustri sehingga sistem agribisnis pada komunitas pertanian tersebut bisa maksimal. Dan setiap pada sistem itu pada setiap aktor-aktor aktor-aktor atau owner-owner itu bisa sejahtera. Ketika panen atau pasca panen mereka itu tinggi, kualitasnya bagus, mereka itu bisa menjual kepada pelaku usaha, mitra, agroindustri atau agroindustri itu tinggi. Kedua, ketika diubah menjadi produk jadi, agroindustri bisa mendapatkan hasil yang tinggi. Ketika tidak ada pasar atau sedikitnya pasar di Indonesia, mereka bisa melakukan impor. Impor tersebut bisa meningkatkan keuntungan pada pemerintahan tentunya. Jadi ketika semua sistem tersebut bisa maksimal, mereka bisa mendapatkan keuntungan sangat layak, sangat tinggi juga. Eh, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tadi mungkin kurang jelas ya pada rich Victor. Bahwa bisa kita lihat di situ pada hasil panen minimnya kan minim kontribusi itu ada ya minim kontribusi itu ada di lembaga baik penyuluhan dan government. Kenapa? Ternyata ketika saya baca bahwa petani itu kebanyakan mereka tuh menjual pada saat vanilin tersebut sudah siap dipetik atau mereka tuh tidak melakukan pengolahan pasca panen. Jadi ketika vanilin tersebut siap panen, mereka tuh langsung menjual produk tersebut kepada mitra. Jadi dijual pada saat basah walaupun emang harga dan vanilin tersebut sangat tinggi, tapi apabila tidak diolah, mereka tuh hanya mendapatkan untung yang sangat kecil. Yang saya baca itu kira-kira satu kilo itu 250.000. Padahal panel tersebut bisa mendapatkan kualitas yang sangat tinggi dan sangat baik. Itu bisa tembus sampai harga 1 juta per kilo. Itu sangat luar biasa tentunya. Tentunya hal-hal tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tentunya harus didukung oleh beberapa faktor. Faktornya banyak, sangat kompleks kayak lembaga keuangan, lembaga penelitian, pemerintah, BPP, lembaga akademis, supaya hasil panen para petani itu tingkat. Bukan daripada hal tersebut bahwa pada sektor internal para petani juga harus dibedah kayak SDM-nya, tidak saling tidak pelit sharing ilmu,
wartawan, dan yang lainnya. Itu, agen industri juga sama, itu memperbanyak pelaku usaha, agen industri, sehingga ketika panen mereka tahu menjual produk vanila itu kepada atau kepada siapa, tidak melakukan impor-impor. Karena itu sangat, itu impor tuh hanya untuk pada saat awal. Karena ketika produk mereka jadi, mereka akan menjual produk tersebut ke dalam negeri yang tentunya harganya sangat mahal daripada harga awal. Ya mungkin sekian presentasi dari saya. Saya izin Anda Muhammad. Ya, izin undur izin undur izin undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah ucapan. Dan ada beberapa referensi yang bisa dilihat bahwa ada 3 referensi yang saya gunakan. Pas, maka dari itu saya izin izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.